yang terupdate bahwa keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional itu adalah nisab zakat pendapatan atau penghasilan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sebesar, kata Nabi, kalau duit dinarmu ada 20 keping baru kau kena zakat. Nah, hitung 4,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita, supaya kita tidak mengemis minta-minta. Salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali, 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam Al-Quran apapun ayat yang kita baca, sebagian harta untuk kita makan, sebagiannya untuk kita bagi dengan orang. Makanya kalau tak kita bagi, makan harta haram, sehingga dapatlah yang 5 tadi. Sehingga ciri orang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi tak pernah bertakwa Pak Endar kalau tidak berzakat. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk. Di antaranya Ibu Khairin Nisa Walbros Pekanbaru. Semoga Ibu sehat, keluarga sehat, zakat setelah ini langsung. Pertanyaannya, Ustadz, saya mau tanya tentang zakat penghasilan, kapan dan berapa persen zakat penghasilan harus dikeluarkan? Dua Ustadz, kapan dan berapa persen zakat penghasilan harus dikeluarkan? Dua pertanyaan, silakan Ustadz. Zakat nanti akan dilengkapi oleh Ketua Basnas karena saya tidak update angka-angka yang terbaru yang dikeluarkan Basnas Pusat. Jadi menurut hitungannya nisabnya baru dia kena itu 85 gram. Kalau ada orang bertanya 85 gram itu dari mana? Zaman Nabi Muhammad kan tak ada gram-gram ini. Zaman Nabi duitnya emas, koin, namanya dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Kata Nabi, kalau duit dinarmu ada 20 keping baru kau kena zakat. Nah, hitung 4,25 gram kali 20 keping 85 gram. Nah, itulah angka 85 itu. Ingat, 85 85 85 85. Jangan turun ke bawah berubah jadi 58. 85 gram. Lalu kemudian haulnya setahun. Setelah dipegang dia selama 1 tahun haul, kalau masih bertahan pada angka 85 baru dikeluarkan 2,5%. Maka tadi hitung mudahnya 1.025.000. Kalau 1.000.000 2 juta berarti 1.025.000. Kalau 7 juta 175.000. Kalau 1 miliar berarti 25 juta, 2,5%, 2,5%, bukan 25%. Batas minimal.
Kenapa belum kami pegang setahun sudah dikeluarkan zakatnya? Baru aja lewat transfer banking, kenapa langsung kami keluarkan zakatnya? Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, mengeluarkan zakat sebelum sampai haulnya. Karena kalau ditunggu sampai setahun, pegawai-pegawai karyawan di Indonesia ini sampai mati tak akan berzakat. Begitu dihitung, mana? Aku susah lagi, aku miskin lagi, apalagi semua kredit utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya. Panci, kompor, semuanya. Nah, jadi oleh sebab itu maka diambil tidak dari neto tapi bruto. Sebelum potong uang air, uang listrik, uang sekolah, uang bini, uang itu segala macam, maka dikeluarkan dulu milik Allah SWT. Itulah makna takwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah, bukan takwa takut kepada istri tua. Lebih takut daripada potongan bininya daripada potongan zakat Allah SWT. Cuma mau masuk surga. Nah, maka kalau ini kita laksanakan, nah ini tentang adapun angka-angka menurut rupiahnya sekarang itu Haji Endar, karena beliau yang update langsung kan sebagai ketua Basnas. Wallahu a'lam. Silakan Pak Endar, ada tambahan Pak Endar, biar langsung teknis Pak Endar. Ya, yang terupdate bahwa keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional itu adalah nisab zakat pendapatan atau penghasilan itu ibu-ibu bapak-bapak sebesar 5.240. Tadi saya katakan 6,7, ternyata yang terupdate adalah 5.240.000 rupiah. 5.240.000 nisab untuk wilayah Indonesia. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sudah berpenghasilan 5.240.000 bruto, bukan neto ya Bu, bruto, maka wajib hukumnya mengeluarkan 2,5% minimal, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% batas minimal. Kalau ibu mau bayar 5% juga nggak masalah, tapi batas minimalnya adalah 2,5%. Karena sesungguhnya membayar zakat itu adalah aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Luqman, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu bersyukur, maka syukur itu adalah untuk diri kamu. Tapi apabila sebaliknya kamu kufur, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Allah tak punya kehendak dengan kita. Kalaupun seandainya satu dunia ini membayar zakat, kemuliaan Allah tidak akan bertambah. Dan demikian juga sebaliknya, kalau seandainya satu dunia ini tidak ada yang membayar zakat, maka Allah tidak akan turun kemuliaannya. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Dan zakat ini kalau kita bayarkan lembaga amal mengurangi pajak. Betul Pak Endar? Jadi Bapak Ibu kalau berzakat ada kwitansi zakatnya dari Lasnas, dari Basnas, saat bayar pajak bisa dikurangi. Tapi kalau tidak ada kwitansi lembaga formal, zakatnya tetap bayar, pajaknya full. Maka rugi kalau berzakat tidak ada lembaga formal. Betul nih Ketua Basnas? Betul. Baik. Saya tambahkan pertanyaan dari Bapak Galang Surya Anggara, Rumah Sakit Olbros Panam. Izin Pak Ustadz, jika sudah berkeluarga, punya anak satu, namun orang tua masih tinggal bersama dengan kita, kemudian apakah kita wajib menzakatkan istri, anak dan orang tua juga Ustadz? Dia keluarga, mertua tinggal dengan dia, anak satu Ustadz. Ketika menzakatkan, apakah menzakatkan juga orang tua tadi, anak dan istri sekaligus? Yang kedua Ustadz, bagaimana menghitung zakat malnya? Menzakatkan, maksud Bapak ini mungkin zakat fitrah. Zakat fitrah Ustadz. Kalau zakat fitrah itu tanggung jawab kepala rumah tangga. Faradha Rasulullah SAW shadaqatal fitri, Allah mewajibkan zakat fitrah likulli shaghirin wa kabirin, untuk yang besar maupun yang masih kecil. Jadi saya menanggung zakat fitrah istri saya, anak saya, orang tua kalau ada, mertua kalau ada, kalau tak mampu dia. Istri dan anak dibayarkan zakat fitrah.
Jadi kita wajib membayarkan zakat fitrah. Orang yang fakir tak ada income sama sekali, dia tak wajib. Orang yang miskin ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan. Tak sama antara standar Papua dengan Pekanbaru. Andai di Pekanbaru ini standar orang mampu dianggap 3 juta, lalu gaji dia 1,5 juta, maka dia dianggap sebagai miskin. Jadi dia bayar zakat tidak, karena dia tidak mukallaf, dia tidak cukup syarat untuk dianggap wajib. Kapan waktu membayar zakat fitrah itu wajibnya? 13 jam. Dari mulai azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau azan maghrib di Pekanbaru jam 6.30, besok khotib naik mimbar jam 7.30, 13 jam itulah waktu wajib. Jadi pas 6.30 sore itu dia tak wajib. Tiba-tiba habis sholat subuh besok ternyata dia sudah dapat 3 karung beras, maka setelah sholat subuh itu dia tetap wajib karena saat itu dia mampu sampai khotib naik mimbar. Kalau sampai khotib naik mimbar dia tak juga mampu, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Nah, bapak tadi wajib bayar zakat fitrah karena dia masuk dalam kategori mukallaf. Mukallaf artinya dibebani hukum, muallaf artinya orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam. Itu beda muallaf dengan mukallaf. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Ibu betul Ibu Fani ya, Farhansah dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Pak Fani, mohon maaf salah menyebutkan, Pak Fani Farhansah. Mohon maaf kalau saya salah sebut menisbahkan. Ustadz, apakah tabungan yang berasal dari gaji bulanan sudah kita zakatkan tapi di akhir tahun zakat lagi tidak Ustadz? Setiap bulan sudah zakat gaji Ustaz, tapi akhir tahun apa zakat mal lagi Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Tadi kita sudah bahas bahwa ada namanya haul. Haul artinya 1 putaran selama 1 tahun. Jadi bapak-bapak punya 2 catatan. Yang pertama catatan gaji bulanan, yang kedua catatan simpanan. Catatan simpanan, kalau simpanan itu sudah mencapai nisab 85 gram, catat. Kapan tabungan ini mencapai 85 gram? Oh, tabungan saya mencapai 85 gram pada tanggal 1 Ramadan tahun 1443 Hijrah. Catat, 1 Ramadan 1443 Hijrah, tabungan mencapai limit 85 gram, 85 juta. Catat. Setelah tabungan ini 1 tahun bertahan di angka 85, 1 Ramadan berarti 1 Ramadan tahun depan dia keluarkan 2,5%. Ternyata 1 Ramadan tahun depan dilihat berkurang dari 85 karena beli tanah, beli mobil, beli cincin, beli gelang menjadi cuman 25 gram, maka dia tidak bayar zakat. Oh, jadi kalau gitu bisa kita tak bayar zakat. Sebenarnya saya sedang mengajari bagaimana cara tak berzakat sampai mati. Jadi tengok tabungan tadi, asal sudah agak-agak mencapai 85 beli tanah, 85 beli mobil, tapi ingat Allah Ta'ala Maha tahu, bisa-bisa nanti tiba-tiba hilang aja dia. Macam-macam penyakit datang, jantung koroner, diabetes meletus, kanker otak, sakit jantung. Akhirnya duit itu cuma numpang parkir sebentar, dan setelah itu langsung diambil oleh awal bros. Dan orang awal bros berzakat, diserahkannya ke Basnas melalui UPZ. Jadi duit itu kalau kita tahan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Waspadalah. Jadi 2 catatan, catatan uang gaji dengan catatan uang tabungan yang mengendap, yang tersimpan selama setahun. Ambil contoh, sekarang bulan Mei sudah keluar zakatnya, bulan April sudah keluar zakatnya, maka duit yang sudah dizakati ini setahun ke depan dia tidak dizakati lagi karena sudah dikeluarkan zakatnya belum waktunya. Tapi duit yang disimpan sebagai tabungan maka mesti dicatat kapan dia mencapai nisab.
Nisab tadi itulah batas minimal limit 85 gram. Nanti harga emas ini bisa berubah, bisa jadi 85 juta, bisa jadi sekian. Yang 85 ini yang jadi pegang. Demikian, wallahu a'lam. Jadi zakat yang paling aman tuh hitung bruto ya Pak Endar ya. Baik. Bapak Ibu, soalan terakhir karena berapa pertanyaannya masuk sudah terwakil dengan jawaban yang tadi juga Ustaz, tapi ada satu pertanyaan di luar tema ini Ustaz tentang fidyah. Pertanyaan ini berasal dari awal bros Pekanbaru Ibu Ayu dan juga dari Bapak Farid, dua penanya sekaligus. Pertama, Ibu menyusui kapan dia bayar fidyah Ustaz? Yang kedua, boleh tidak fidyah itu fokus pada satu orang penerima? Yang ketiga, kita makan beras di kampung, beras kampung Ustaz. Ketika bayar fidyah beli beras di kota yang nilainya tak sama dengan beras kampung yang kita makan. Bagaimana fidyah kami Ustaz? Pertanyaan terakhir. Silakan Ustaz. Faman kana minkum maridon, siapa yang sakit di bulan Ramadan tapi di Syawal sehat. Faman kana minkum maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir. Musafirnya yang boleh jarak qasar sholat 89 km. Supaya mudah ngingatnya, ingat aja Wali Songo 90 km. Orang yang sakit tapi sembuh atau musafir jarak qasar sholat 90 km, maka dia tidak bayar fidyah, tapi dia mesti qadha nanti setelah keluar dari bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang sakit di Ramadan, sakit di Syawal, sakit di Zulqa'dah, makin sakit, dan orang tua jompo renta, mereka tidak qadha tapi bayar fidyah. Fidyatun ta'am miskin. Fidyahnya sekarang sudah dipatok, karena banyak orang segini-segini dipatok 50.000 sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kalau 30 hari 1,5 juta. Bisa diberikan kepada 15 orang, 30 orang, atau 1 orang. Ini tentang masalah fidyah. Apakah langsung hari itu juga dibayarkan atau boleh setelah Idul Fitri? Makin cepat disegerakan lebih baik, karena kita tak tahu entah kapan kita mati. Tapi kalau bagi yang belum bayar Ramadan sekarang, yang kemarin, sekarang ini dia bayar, baik. Apalagi ada ketua Basnas, langsung bayarkan nanti setelah acara. Kita mau membayar fidyah zakat fitrah yang terkait dengan beras. Beras mana yang kita bayar? Beras yang terbaik. Saya membeli beras itu sendiri, saya masukkan sendiri ke plastik, saya sendiri menyerahkan. Begitu yang saya lakukan tiap tahun. Pergi saya ke jalan Subrantas, ada tukang beras bagus itu. Ini beras yang paling enak, Kudolawi. Berapa satu karung Pak? 100 sekian. Karena ini beras, mana beras yang paling bagus? Ini beras. Apa yang kita makan? Apple to apple. Jangan apple to nangka. Apa yang kita makan? Selevel. Kalau lebih enak, bagus. Jangan kasih beras catu, beras raskin yang sudah dikasih pemutih. Begitu dimakannya putih mukanya langsung. Mati dia. Beracun beras. Nauzubillah. Demikian Ustaz Alman. Wallahu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang zakat, wakaf, tentang fidyah sudah kita bahas. Maka hari Jumat berkah ini kita tutup dengan doa, sehingga mohon berkenan Ustadz kita tutup dengan doa majelis yang berkah ini sebagai penghujung dari kajian kita, sehingga yang kita dapatkan berkah. Waktu di sini adalah waktu yang berkah, harta kita juga berkah bagi kita dan berkah bagi umat melalui zakat, melalui fidyah, melalui infak, sedekah, wakaf, dan semua pemberian yang disuruhkan oleh syariat. Maka mohon berkenan kepada Ustadz untuk memimpin doa di penghujung majlis ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa khususan sahibil Mustashfa Awal Bros, bil khusus kepada pendiri
Ustaz Rumah Sakit Awal Bros, para karyawan keluarga besar Al-Zihniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah keluarga besar Awal Bros. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak cucu keturunan kami. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami dari segala kerusakan, kebangkrutan, kerugian, perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, zakat kami, infak kami, wakaf kami, khusyuk kami, ibadah kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami masih hidup, jadikan hidup itu tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti buat dosa, ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan banyak materi pada kita tentang zakat, wakaf, fidyah, sedekah.